hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin ya rabbal alamin. Alaysa lana miqyasun akhar, apakah kita tidak mempunyai parameter yang lain ghairu miqyasil manfaatil ijtimaiyati au miqyasit tafriqati bainal aqwiya'i wad du'afa, parameter selain parameter manfaat sosial atau parameter yang membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Di pertemuan sebelum ini saya sudah membahas tentang etika kuat versi Nietzsche yang dikritik oleh pengarang kitab ini yang bernama Abbas Mahmud Al-Aqad. Kemudian dia juga mengkritik etika yang berdasarkan pada manfaat, yang fokus pada manfaat, atau di dunia filsafat disebut dengan utilitarianisme. Dua sistem etis itu dikritik oleh Abbas Mahmud Aqad. Kenapa Aqad mengkritik dua sistem itu? Karena ini kitab falsafah Qur'annya ini ditulis tahun 47. Beliau orang Mesir, saat itu Mesir dijajah oleh Inggris. Kemudian Inggris di Perang Dunia Kedua melawan Jerman. Inggris sistem etikanya adalah utilitarianisme. Apa itu? Utilitarianisme itu satu sistem etika yang digagas oleh Jeremy Bentham yang memfokuskan pada manfaat. Prinsipnya, the greatest happiness for the greatest number, kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin manusia. Awalnya Bentham ini niatnya bagus. Dia hidup di Inggris, melihat orang-orang kerajaan, para penguasa itu bisa seenaknya. Nah, maka dia menulis satu buku Introduction to the Principle of Moral and Legals, itu berusaha untuk membela rakyat umum. Maka prinsipnya adalah kalau membuat aturan itu harus bermanfaat untuk sebanyak mungkin manusia, supaya tidak mengutamakan keluarga raja. Niatnya bagus. Tapi pada efek selanjutnya yang diutamakan adalah mayoritas. Bagaimana dengan minoritas? Nah, kurang diperhatikan. Ya. Kalau semua orang, kebanyakan orang senang, oke, dianggap sudah selesai. Tapi mayoritas kayak misalnya di mana ya? Di negara-negara maju lah ya. Yang deket aja lah, Singapura. Singapura itu kan mayoritas orangnya secara ekonomi sudah kuat. Oke, kalau semua satu masyarakat, satu negara mayoritas senang, dianggap sudah berhasil. Padahal apakah di sana tidak ada orang miskin? Nah, gitu. Bagaimana kalau misalnya di situ ada Muslim yang minoritas? Nah, ini nggak begitu diperhatikan. Mungkin juga di Indonesia sama. Mayoritas kita Indonesia Muslim semua. Kalau orang Muslim sudah nyaman semuanya, dianggapnya sudah selesai. Padahal kan ada yang minoritas juga. Begitu. Jadi utilitarianisme ala Inggris punya kelemahan, hanya mengutamakan mayoritas. Nah, lawannya di Perang Dunia Kedua adalah Jerman. Saat itu Jerman dipimpin oleh Hitler dengan Nazi sebagai partainya. Hitler mengacu pada etikanya Nietzsche, yaitu Übermensch, manusia yang kuat. Pada dasarnya bagus. Dia mendorong kita agar jangan menjadi orang yang lemah. Masing-masing kita harus kuat, harus menjadi Superman. Tapi yang jadi persoalan adalah
ketika etika kuat ala Nietzsche itu diadopsi oleh Nazisme Hitler, maka Hitler kemudian merasa dirinya dan kaumnya sebagai Herrenrasse, ras yang unggul, ras yang lainnya terutama Yahudi dianggap sebagai ras yang rendah, dan apa yang dilakukan terhadap ras yang rendah dibasmi. Jadi ini etika kuat di sini hanya mengutamakan pihak yang kuat, sementara yang lemah bukannya diperkuat, justru ditindas. Ini juga bukan etika yang bagus. Oleh karena itu Abbas Mahmud Akkad melihat ada dua sistem etika yang sempat bertarung dan sedang kuat-kuatnya ini muncul dan itu tidak ideal, maka beliau bertanya, ayu mikyasin akhar, hal hunaka mikyasun akhar, adakah ukuran etis yang lain yang tidak seperti Inggris dan Jerman itu? Nah, apa jawabannya? Bala, tentu saja, betul. Nah, bala itu nah. Hunaka mikyasun la budda minar ruju'i ilaihi. Ada parameter etis yang harus diacu fi jami'i hadhil ahwal, di semua kondisi. Wa huwa sihhatun nafsi wa sihhatul jasadi ala sawa, yaitu jiwa yang sehat dan raga yang sehat. Fan nafsu sahihatu, jiwa yang sehat, tasduru anha ahlakun sahihatun, memunculkan etika yang sahih, etika yang benar. Al jasadus sahihu, dan tubuh yang sehat, yasduru anhu amalun sahih, memunculkan tindakan yang sahih. Ayyang kana atharul ahlaki wal a'mali fi hayatil jama'ati au hayatil afrad. Bagaimanapun efek akhlak dan tindakan di dalam kehidupan berkelompok atau kehidupan individual. Solusi yang diberikan oleh Akkad dalam ketiadaan sistem etis yang patut untuk diacu adalah sistem etika yang berlandaskan pada jiwa dan raga yang sehat. Dia katakan di sini, jiwa yang sehat pasti menghasilkan etika yang sehat. Ini menurut saya sepakat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu jiwanya sehat, pikirannya jernih, hatinya tenang, pasti tingkah lakunya akan selaras, beres. Nah, tapi kalimat yang kedua saya tidak sepakat dengan apa. Dia bilang wal jasadus sahih yasduru anhu amalun sahih. Badan yang sehat memunculkan tindakan yang sehat. Apakah selalu? Tidak selalu. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa perhatikan, perampok itu badannya sehat atau tidak? Sehat, tapi ngerampok, ya kan? Orang-orang yang korupsi itu badannya sehat nggak? Oh, mereka olahraganya rajin, nggak batuk kayak saya, tapi tidak menghasilkan tindakan yang bagus. Nah, artinya kalimat kedua ini saya tidak sepakat. Yang paling penting adalah jiwanya yang sehat. Walaupun tubuhnya tidak sehat, kalau jiwanya sehat, maka tindakan dan etika yang muncul dari orang itu pasti bagus. Saya kasih contoh. Di Indonesia ini ada yang secara fisik nggak begitu sehat, tapi amaliyahnya luar biasa. Dua pasangan yang luar biasa yang saya dekat dengan beliau-beliau. Pertama adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat, almarhum Ki Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Gus Dur itu beliau kafir, buta, kemana-mana harus didorong. Artinya secara fisik beliau kurang sehat. Tapi ketika beliau menjadi presiden, salah satu kebijakan yang luar biasa adalah menghormati guru. Guru mulai ada sertifikasi, ada tunjangan-tunjangan, itu zaman Gus Dur. Tentara dengan polisi dipisahkan dan polisi menjadi lebih sejahtera zaman Gus Dur. Ya.
Tadinya yang jadi panglima selalu angkatan darat zaman Gus Dur, angkatan laut, angkatan udara boleh menjadi panglima. Dan yang lebih penting lagi, dan ini sangat diapresiasi oleh saudara-saudara kita Tionghoa, Gus Dur menolak mendiskriminasi orang Tionghoa. Sebelum Gus Dur, zaman Orde Baru, orang China, orang Tionghoa itu harus ganti nama. Contohnya yang kita semua tahu lah, Pak Ahok itu harus berganti nama menjadi Basuki Cahayapurnama, padahal nama aslinya Ahok. Macam itu. Tidak boleh agama Konghucu dulu nggak boleh. Kemudian barongsai nggak boleh. Ketika Gus Dur menjadi presiden diperbolehkan. Sehingga beliau oleh orang-orang Konghucu itu dianggap dalam tanda kutip orang yang sangat dihormati, seperti didewakan. Tadi orang yang tubuhnya tidak sehat tapi karena jiwanya sehat, muncul tindakan yang luar biasa. Istri beliau, Bu Sinta Nuriyah Wahid, itu juga orang yang luar biasa. Kalau kita mungkin, teman-teman mungkin puasa Senin Kemis ya itu masih cemen. Istrinya Gus Dur itu puasa dahar. Setiap hari beliau puasa. Minimal saya dulu menjadi guru bahasa Arabnya beliau tahun 2005 sampai 2008 saya menjadi guru bahasa Arab beliau. Sampai detik ini beliau masih puasa. Beliau hanya setahun tidak puasa hanya 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Selebihnya sekarang pasti puasa. Itu makanya kenapa Gus Dur semikian hebat, karena di sampingnya ada istri yang luar biasa. Padahal Bu Sinta Nuriyah Wahid itu kemana-mana didorong. Beliau tidak bisa jalan sendiri. Secara fisik beliau tidak sehat, tapi karena jiwanya sehat, maka yang muncul adalah tindakan-tindakan yang luar biasa. Setiap Ramadan beliau keliling memberi sahur keliling, di mana sekarang sahur keliling menjadi tren. Yang bikin tren pertama adalah Bu Sinta Nuriyah Wahid. Jadi beliau memikirkan bagaimana nasibnya tukang becak ya, kalau menjelang sahur, apakah mereka bisa sahur, gimana itu. Kalau mereka nggak puasa, ya wajar saja, nggak ada yang masakin. Maka beliau kemudian menggalang berbagai orang supaya memberikan sahur, terutama kepada para duafa. Bukan buka puasa, kalau buka puasa banyak ya, sahur itu beliau yang memulai. Itu contoh orang yang secara fisik tidak sehat, tapi karena jiwanya kuat, jiwanya sangat sehat, maka yang muncul adalah tindakan yang luar biasa. Innal quwa alladhi yaf'alu ma yasha, sesungguhnya kekuatan yang bertindak semaunya, laisa bisohi, tidaklah benar. Ini kritik apa terhadap orang-orang yang berpegangan pada etika kuat ala Jerman saat itu. Li'anna nafsas sahihata, karena jiwa yang sehat, la tangtoliku kama tangtolikul alat allati tamla'uha quwwatul bukhar. Karena jiwa yang sehat tidak menyembur seperti alat yang menyembur karena dipenuhi oleh quwwatul bukhar, energi uap, au quwwatul kahruba, atau kekuatan listrik. Fatastodimu, kemudian dia mengejutkan. Watah taju, ia menghancurkan. Watah batu khutbata aswa, dan menggelapar acak-acakan. Haitsu tahmiluha al-quwah al-amya, karena dibawa oleh kekuatan yang buta. Kekuatan, hanya kekuatan itu sebenarnya tidak selalu etis. Yang ingin dikatakan itu. Apakah kita harus kuat? Oke, kuat, bagus. Tapi apakah kekuatan itu pasti memunculkan tindakan yang etis? Belum tentu. Kalau adigang, adigung, adiguna, kekuatan itu malah memunculkan tindakan yang buruk. Itu yang terjadi pada Eropa saat itu yang menjajah Indonesia pula. Mereka kuat, tapi bukannya menguatkan pihak-pihak yang kuat, justru menindahnya dan mengeruk kekayaannya. Nah, itu yang dinyatakan sebagai etika yang buruk dengan kekuatan itu. Nah, la sihata bi ghairi dhabitin ayyakana hukmul ijtima' wa matlabul ijtima'. Yang paling penting, tidak ada kebajikan tanpa pengendali.
Kekuatan kalau tidak dikendalikan maka kacau. Ayyan kana hukmul ijtima' wa matlabul ijtima'. Apapun aturan dan kebutuhan sosialnya harus ada pengendali. Wa kullu dhabitin ma'nahul qudrah 'alal imtina'. Yang dimaksud dengan pengendali adalah kemampuan untuk menolak. Wa raddun nafsi an ba'di ma tasya'uhu, dan mencegah diri dari sebagian yang diinginkannya. Walaysa ma'nahu al-qudrah 'alal amal fa hasbu. Yang dimaksud dengan pengendali bukan hanya mampu untuk berbuat, walal mudi ala nafsi fi kulli ma yasha, dan berlalu begitu saja dengan nafsunya setiap kali dia menginginkan. Kalau kita hanya mengikuti nafsu, kalau kita hanya mengikuti kekuatan kita saja tanpa kendali, walaupun sekuat apapun, yang muncul bukan etika. Walaupun ada aturan yang ketat, tapi tidak ada kendali di diri kita, maka aturan itu muspro, tidak ada gunanya. Nah, apa yang disebut kendali? Kendali itu kita mampu untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, ini maka di sini ada kata-kata yang menarik. Famasdarul quwwah an-nafsiyah arfa'u minal quwwah al-aliyah. Sumber kekuatan jiwa lebih tinggi daripada kekuatan alat teknologi. Wa masdaruhu, sumber dari kekuatan jiwa adalah ayyatasarrafal insanu kama yaliku bil karomah al insaniyah. Sekiranya manusia bertindak sesuai dengan yang patut bagi martabat kemanusiaan. Wala yang sorifu kama tahmilul quwwah al hayawaniyah, dan tidak bertindak sebagaimana entitas yang memiliki kekuatan hewani, awil quwwah alladhi yastaslimu laha istilamul ayat, dan entitas yang memiliki kekuatan alat teknologi. Manusia yang etis itu harus punya kendali, dan kendalinya itu, dengan kendalinya itu manusia lebih hebat daripada binatang dan juga lebih hebat daripada mesin. Teman-teman yang muda pasti bisa menyadari bahwa sekarang mesin itu nyaris mengalahkan kita. Ya, ada artificial intelligence ya, lebih pinter daripada kita. Nanyain apa aja, AI ya, ChatGPT itu bisa jawab. Ya, Gemini bisa menjawab. Sekarang banyak pekerjaan itu hilang Pak, gara-gara adanya mesin. Contohnya dulu sebelum ini kita nggak perlu pakai e-tol kan ya, masih ada petugas tol. Sekarang kemana petugas tol? Dipecat semua Pak. Kenapa? Karena sudah ada e-tol. Itu contoh bahwa manusia bisa digeser oleh mesin. Tapi apakah dengan demikian manusia itu kalah dari mesin? Tidak. Ya. Mesin itu apa? Dia hanya mengikuti perintah. Kalau dipencet ini misalnya mic nyala, saya matiin, nggak ada suaranya, ya kan? Mesin tidak punya kesadaran pada dirinya, maka sehebat-hebatnya komputer itu nggak ada apa-apanya. Dia nggak bisa merasakan. Manusia bedanya dengan, tentu saja dengan binatang jelas ya. Kita bedanya dengan binatang adalah kita menyadari kita sedang ngapain. Ayam jantan, ayam jago, kegiatannya itu kan rutin ya. Pagi berkokok, setelah berkokok nanti nyari makan, nyari babon, kadang berantem, habis itu tidur, gitu aja muter. Setiap subuh dia berkokok aja, kukuruyuk, dan dia tidak pernah bertanya kenapa saya berkokok kayak gitu, ya kan? Yang namanya tawon, bikin rumah tawon dari zaman dulu sampai sekarang, minimal dari saya lahir sampai sekarang, ya rumahnya gitu-gitu aja. Tidak terpikir oleh tawon untuk bikin mall, bikin masjid Istiqlal, nggak kepikir ya. Ini lubang ini buat baju, nggak kepikir dia. Karena dia tidak sadar, dia hanya menjalankan instingnya. Nah, manusia itu melampaui binatang karena kita berpikir dan kita bisa menyadari, ini bapak-bapak, ibu-ibu lagi ngapain di sini, ya kan? Bersadar, oh saya sedang di Istiqlal, saya ibadah, saya mendengarkan ceramah, menimba ilmu dengan kesadaran. Mesin, ini ada mesin dia tiap hari ada di sini Pak. Mesin ada listrik, ini nyerangin, ini muter-muter kayak gini Pak, nggak punya kesadaran Pak.
Jadi manusia harus sadar bahwa kita lebih mulia daripada binatang, dia lebih hebat daripada mesin. Tapi caranya apa? Ya kita harus meningkatkan diri. Kapan seseorang itu memiliki sihah atau jamal fil akhlak, keindahan etika? Kalau dia tadi disebutkan yatasarrafu bima yaliku bil karomah al insaniyah, bertindak sesuai dengan manusia. Kalau hal ini ditulis di zaman itu artinya apa? Wahai orang-orang yang ngaku beretika tinggi, dalam hal ini Inggris dan Jerman, kalau Anda mengaku beretika maka berbuatlah sesuai dengan dignity manusia, karomah manusia. Jangan membunuh sembarangan. Ini juga kalau zaman sekarang kita bisa sampaikan kepada Hamas dan Israel, ya. Wahai Hamas, jangan melanjutkan perang. Wahai Israel, jangan melanjutkan perang. Itu adalah tindakan yang tidak manusiawi. Itu adalah tindakan yang hewani, hanya membalas dendam, hanya memuaskan nafsu, yang dihasilkan nothing, hanya kematian, hanya kerugian, baik bagi orang Palestina maupun bagi orang Israel itu sendiri. Tidak ada gunanya sama sekali, karena itu hanya menghancurkan saja. Hari ini cukup sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zainul Ma'arif selaku pengampu pengajian kitab filsafat Islam ini sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi untuk membahas kitab ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.